Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Udah lama banget ya teman-teman aku tuh nggak buat video karena memang waktu itu aku fokus sama kehamilan aku. Terus setelah aku melahirkan aku juga fokus dengan status ibu baru aku. Jadi aku nggak sempet buat video. Nah sekarang aku mau buat video, mau sharing, berbagi cerita ke teman-teman semuanya, pengalaman aku, gimana rasanya aku hamil dengan dengan adanya miom, terus gimana pasca persalinan, terus gimana miom aku udah diangkat atau belum. Aku di sini mau sharing ke teman-teman. Ini pengalaman aku ya teman-teman. Sekali lagi ini pengalaman aku, so don't judge me, oke? Jadi dulu tahun 2000 berapa ini 2021 ini hasilnya tuh, oh ini kamera depan sih teman-teman, ini hasilnya tuh 11 Juni tahun 2001. Ini hasil MRI aku. Nah aku tuh dinyatakan ada 6 miom teman-teman, dan yang paling besar itu ukurannya 9,8 cm, dan waktu itu aku harus operasi, dan aku memutuskan untuk operasi itu bulan 7 tahun 2021. Tapi ini tanggal 11 Juni, tanggal 12 atau 14 Juni itu aku udah serahin ini ke dokter aku karena aku mau operasi waktu itu. Tapi di tanggal 20-an aku kembali ke dokter dan nyampein ke dokter kalau aku itu hamil, dan alhamdulillah dokter itu kayak surprise gitu, kaget. Ini mukjizat dari Allah yang aku udah pernah bilang di video aku yang ini kalau itu adalah mukjizat. Nah, ini adalah ukuran miom aku teman-teman. Nah, gimana rasanya waktu aku tuh hamil dengan adanya miom? Mungkin banyak teman-teman juga yang sama kondisinya kayak aku, hamil dengan ada miom. Mungkin ada yang ukurannya lebih besar ataupun lebih kecil dari aku. Tapi kan pasti apa yang dirasakan itu beda-beda ya teman-teman. Di sini aku cerita pengalaman aku aja. Kalau aku awal-awal itu biasa aja teman-teman, biasa aja aku ngerasain kalau aku tuh hamil dengan ada miom. Tapi pas semakin besar usia kandungan aku merasa kesakitan, bahkan aku tuh susah buat jalan waktu itu, sampai aku harus merangkak, orangnya sakit banget. Kalau kata dokter memang itu adalah salah satu dampak ataupun efek kalau misalnya hamil dengan keadaan ada miom gitu teman-teman. Terus apalagi ya teman? Oh iya, aku juga waktu itu melakukan persalinan itu di Lombok, tepatnya di Lombok Mataram, di Mataram Lombok, tepatnya di Rumah Sakit Permata Hati. Itu menurut aku rumah sakit yang sangat bagus dan baiklah pelayanannya dari dokter, semuanya orang-orang di sana itu sangat baiklah, friendly semuanya, bahkan solutif, termasuk dokter kandungan aku ya waktu itu. Aku di sana. Kenapa aku milih melahirkan ataupun melakukan persalinan di Lombok? Karena pada saat itu di Surabaya itu masih COVID ya waktu itu teman-teman, waktu aku hamil itu di Surabaya itu tidak mengizinkan suami itu masuk ke ruang operasi. Jadi aku tuh pilih sesar teman-teman untuk persalinan aku. Kenapa aku pilih sesar? Aku juga nggak tahu jawabannya tuh apa gitu. Cuman aku ngerasa aku tuh kayak mantep untuk melakukan persalinan tuh secara sesar gitu teman-teman. Jadi aku milih di Lombok karena di sana diizinkan asalkan kita ambil kelas yang VIP waktu itu. Jadi aku ambil kelas VIP supaya suami aku tuh bisa masuk untuk nemenin aku. Dan di sana aku juga menggunakan metode ERAX. Ternyata teman-teman, gak semua orang ya ternyata bisa pakai metode ERAX. Aku juga baru tahu. Waktu itu aku disampaikan sama suster kalau nggak salah, itu dibilang kalau misalnya tensinya tinggi ataupun obesitas kayak gitu, berat badannya maksudnya berlebih, itu tidak bisa melakukan persalinan sesar dengan metode ERAX. Terus apa yang aku rasakan dengan persalinan menggunakan metode ERAX? Ternyata nggak semua cerita orang-orang itu yang misalnya metode ERAX ini 1 jam aja udah bisa jalan, gini nggak sakit lah, begitu gitulah ya teman-teman ya ceritanya. Ternyata pengalaman aku tuh masih ngerasa kesakitan, bukan waktu dibelah ya, tapi aku ngerasain pasca ataupun setelahnya gitu teman. Mungkin obat biusnya udah habis itu aku ngerasain sakit, aku mau jalan aja agak susah, sakit banget. Terus aku juga buat ketawa, buat batuk itu aku ngerasain sakit banget. Tapi 3 hari itu aku pelan-pelan itu merasakan maksudnya udah biasa aja gitu. Cuman memang agak-agak ngilu dikit lah, namanya juga bedah ya teman-teman, nggak mungkin lah yang namanya bedah itu nggak sakit gitu setelahnya. Kalau aku sih waktu itu
ngerasa karena aku nggak punya pengalaman melahirkan secara normal ataupun operasi sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang aku rasakan itu kalau misalnya pas di operasinya aku nggak ngerasa sakit, aku masih sempat ngobrol sama suami aku. Terus paskanya itu aku merasakan sedikit, ya lumayan sakit lah, nggak sedikit, lumayan sakit ya, namanya juga perjuangannya teman-teman. Nah, apakah setelah aku melahirkan aku itu miom aku itu diambil sama dokter? Enggak teman-teman, miom aku itu nggak diangkat sama dokter. Jadi waktu itu dokter bilang kita selesaikan satu persatu. Yang pertama itu aku harus, ya itu aku melahirkan, terus aku ngambil persalinan secara sesar. Nah nanti setelah 8 bulan lah minimal ataupun setahun itu boleh aku melakukan operasi miom teman-teman. Tapi ini ada tapinya teman-teman. Allah lagi-lagi baik sama aku dan intinya sama suami aku, pokoknya intinya sama aku dan keluarga aku gitu ya teman-teman. Aku waktu melahirkan itu miom aku nggak diangkat, tetap ada gitu, tapi aku tidak melakukan operasi teman-teman. Karena apa? Karena miom aku udah nggak ada teman-teman. Aku juga nggak tahu, aku juga nggak bisa menjelaskan kenapa miom aku nggak ada teman-teman. Jadi usia anak aku 4 bulan, aku kembali ke Lombok untuk liburan. Sekaligus aku itu periksa miom aku ke dokter yang sama di Rumah Sakit Permata Hati Lombok. Nah di sana dokter tuh bilang, aku periksa gitu kan teman, terus dokter tuh nanya ke aku, waktu aku operasi sesar bu, waktu saya melakukan operasi sesar, ada nggak saya bahas miom, katanya dokter gitu. Aku dan suami aku tuh bilang, nggak ada tuh dok, aku bilang kayak gitu kan. Nah terus, oh iya ini nggak ada, katanya nggak ada ini miomnya. Masa dok, aku bilang kayak gitu, karena ukurannya kan besar banget, nggak mungkin kan nggak kedetek dengan USG ya gitu kan. Terus kata dokter, iya ini nggak ada, yang kecil-kecil, yang besar aja nggak ada bu, apalagi yang kecil-kecil katanya. Terus sebentar teman-teman, jadi sebelum aku itu ke Lombok teman-teman, maaf ya ini, jadi sebelum aku ke Lombok, aku tuh di Surabaya itu nifasnya itu teman-teman, jadi gini teman-teman, aku itu anak aku tuh usia 1 bulan, aku tuh kembali ke Surabaya teman-teman. Setelah anak aku dihitan, terus usianya 1 bulan lebih itu aku kembali ke Surabaya. Terus di Surabaya itu aku nifasnya tuh belum berhenti gitu sampai 60 hari teman-teman. Jadi pas nifas aku nggak berhenti, aku kembali ke dokter kandungan aku sebelum aku ke Lombok ya teman-teman. Aku punya dokter kandungan juga di Surabaya. Diperiksa kenapa nifas aku nggak berhenti. Oh ternyata mungkin kata dokter bisa jadi ini dari efek samping aku pasang alat kontrasepsi. Aku pakai spiral kan teman-teman. Nah terus akhirnya dokter kasih obat, terus aku tanya, dok miomku gimana? Terus dokter bilang nggak ada ini miom katanya. Tapi dokter itu kayak udahlah bu, nggak usah dipikirin, nggak ada ini miom katanya. Tapi kan aku, oh ya udahlah, soalnya dokternya buru-buru waktu itu karena beliau mau melakukan ada yang nunggu mau persalinan gitu kan. Terus aku pulang ke rumah, terus anak aku usia 4 bulan, aku itu kembali ke Lombok teman-teman. Terus aku juga periksa di sana, terus kata dokter, itu yang tadi aku bilang, dokter tuh nanya waktu kamu operasi bu, ada nggak, saya bilang masalah miom. Terus aku sama suami bilang nggak ada. Iya ini nggak ada kok miomnya katanya. Mana udah besar dok. Ini aja aku sampai bawa lo ke dokter itu buat bilang, oh iya di sini ukurannya besar ya katanya. Tapi nggak ada kan. Terus aku bilang ya Allah semoga ini emang nggak ada gitu kan ya teman-teman. Akhirnya orang tuaku bilang, oke, katanya itu udah 2 dokter yang bilang nggak ada, coba kamu di Surabaya, kembali ke Surabaya, kamu periksa lagi. Jadi aku nggak langsung periksa waktu itu teman, aku kasih jeda 1 bulan buat periksa kalau misalnya buat memastikan miom aku tuh ada atau enggak gitu. Ternyata parah teman-teman, aku nggak bisa jelasin, teman-teman nggak tahu bisa baca atau enggak juga ya teman-teman. Jadi aku pergi ke dokter teman-teman, alhamdulillahirobbil alamin, miom aku tuh nggak ada teman-teman. Dari yang besar sampai yang kecil-kecil itu miom aku nggak ada, bersih kata dokter SPOG kemarin gitu kan. Aku langsung disitu, ya Allah bersyukur aku, ya Allah. Aku juga nggak tahu gitu kan teman-teman, kenapa dokter pun menjelaskan, cuman ya aku juga nggak bisa jelasin, aku takut salah ya, aku takut lupa gitu kan. Iya dokter bilang nggak ada gitu kan. Terus itulah Allah memang baik banget sama aku. Terus ada teman-teman juga nanya biayanya berapa untuk operasi. Jadi teman-teman, waktu aku memutuskan untuk operasi, dokter itu menyarankan aku untuk melakukan operasi secara laparoskopi. Jadi laparoskopi itu kita nggak dibelah gitu loh teman-teman. Jadi ada alat yang masuk ke dalam perut kita kayak dilubangin gitu. Nah alat itu nanti ada kameranya, kalau yang aku lihat di YouTube sih kayak gitu. Itu dokter
nyaranin aku untuk menyediakan dana sekitar 70 juta waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah maha baik, Allah kasih aku hamil, Allah angkat penyakit aku, itu 70 juta teman-teman. Terus ada juga yang tanya, amalan apa yang aku lakuin sampai Allah itu baik banget sama aku dikasih hamil, dikasih suami yang baik, diangkat penyakitku yang harusnya aku operasi, tapi alhamdulillah aku nggak harus operasi. Amalan apa? Kalau aku cerita ini ya teman-teman, aku tuh pengen nangis banget. Jadi waktu itu aku juga nggak tahu amalan apa yang aku lakuin ya teman-teman, amalan mana yang Allah itu ijabah, entah amalan suami aku atau amalan aku yang besar, yang kecil, yang disengaja maupun yang nggak disengaja, aku nggak tahu amalan yang mana yang Allah itu ijabah buat aku, doa aku yang mana ya kan teman-teman. Jadi waktu aku di sini aku nggak mau menyombongkan diri ya teman-teman, aku di sini cuma mau sharing aja sama teman-teman. Semoga ini jadi motivasi teman-teman untuk tidak berkecil hati, untuk tidak putus asa, karena bagi teman-teman yang punya NIOM, aku sangat-sangat bisa merasakan itu karena kita seorang wanita ya teman-teman. Terus berdoa sama Allah dan berusaha yang terbaik untuk kesehatan kita, apalagi buat ibu-ibu yang punya anak, terus harus semangat, harus sehat gitu demi anak sama suami kita dan keluarga kita yang lain. Amalan apa? Jadi ini aku cerita, aku tuh baru menyadari itu gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu aku hamil, aku nggak tahu kalau aku tuh hamil. Pas aku tes pack pulang kerja waktu itu aku hamil, dan aku memastikan itu ke dokter aku hamil atau enggak. Ternyata aku hamil. Setelah aku pulang ke rumah, setelah aku dari rumah sakit, terus aku sampai rumah itu ada notifikasi dari email aku. Selamat dari kitabisa.com teman-teman. Selamat, doa kamu diijabah oleh 11 orang waktu itu. Tapi kan kita nggak tahu 11 orang itu siapa. Apakah dia yatim piatu, kiai, ustazah, ustaz. Kita kan nggak tahu ya, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada aku kan. Insya Allah itu kan diijabah sama Allah ya. Jadi aku dapat notifikasi waktu itu. Kenapa aku tadi sebut kitabisa.com? Karena sekarang itu kan untuk sedekah itu nggak harus kita ke masjid, nggak harus kita kasih amplop ke orang gini dan segala macam ya. Kita bisa sedekah itu lewat banyak hal gitu kan. Nah waktu itu aku tuh emang dari aku sebelum nikah, aku tuh dulu selalu melakukan amalan yaitu sedekah subuh. Jadi aku tuh taruh di celengan gitu ya teman-teman, celengan ayam kayak gitu. Kalau udah penuh itu aku tuker uangnya kayak ke Alfa atau ke Indomart kayak gitulah, jadi uang yang kertas bukan koin-koin kayak gitu teman-teman. Itu aku kembalikan ke masjid, aku bagiin ke anak yatim ataupun siapa yang membutuhkan lah, aku bisa transfer kayak gitu teman-teman. Sampai aku menikah aku tetap amalin itu gitu, meskipun kadang aku ada yang lupa gitu. Misalnya buat sedekah subuh kayak gitu. Nah waktu itu aku pakai kitabisa.com, amalan aku itu teman-teman, sedekah subuh aku itu. Dan aku tuh juga baru pertama kali menulis minta doa gitu, ya Allah beri aku kesehatan, jadikan keluarga aku ini yang sakinah mawaddah warahmah, terus izinkan aku percaya
karena aku kadang nggak sempet gitu, aku kan punya anak gitu. Nanti lain kali aku mau sharing ke teman-teman pengalaman aku punya anak ya teman-teman. Ya segitu aja ya teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga teman-teman juga yang kondisinya sama kayak aku, semoga Allah angkat penyakitnya, terus sembuh, sehat, bisa beraktivitas seperti biasanya. Terus jangan pernah berkecil hati karena kita punya Allah. Terus percaya bahwa apa yang Allah berikan ke kita itu adalah yang terbaik buat kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.